oleh Yesus, oleh Tuhan. Ai malua jalan haruya duku pajolo tulang bumi. Salam kasih dan salam sehat untuk kita semua. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti hingga saat ini. Marilah kita menyediakan waktu, hati, pikiran dan jiwa kita untuk bersekutu bersama keluarga atau pribadi, beribadah kepada Tuhan kita. Setelah kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kita perlu untuk tenang dan duduk di hadapan Tuhan dalam ibadah pertangyangan keluarga di rumah masing-masing. Kiranya dalam persekutuan kita saat ini, Roh-Nya bersama dengan kita, memberi sukacita dan damai sejahtera. Marilah kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa dalam hati. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 214, Sonang di Lambung Yesus, dan Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Sonang di lambung Yesus, sonang narodusin, unang behoma biar, lahomanda botonin, toktong di johon Yesus, sai Roma hotu. Di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat, olehku terdengar. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Di dalam nama Allah Bapa, Anak-Nya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ.
Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberi berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami mau melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu, kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Biarlah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1, Yesus lihat umat-Mu. Yesus lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Epistel untuk pertanyaan kita malam ini diambil dari Ulangan pasal ke-15, dimulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-18. Kita baca secara responsoria. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tanpa hanpa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila ia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan penindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Jangan merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 424 ayat 1 dan ayat 2, Suara Nitondi. Suara Nitondi ni Tuhatain, Jojo di laosi ditulak poin.
bumi ruasmu ginonggom nahi pangido sai lehon tuau tondimi margogo mangula sandok lomomi. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Firman untuk kita pada hari ini, di pertanyaan kita pada malam ini, diambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikianlah bunyinya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah Raja. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam nama Yesus, suku Batak dikenal sebagai suku yang suka merantau. Hampir di setiap provinsi dijumpai suku Batak sampai ke luar negeri. Di kampung, suku Batak bisa diremehkan atau dilecehkan. Tetapi tidak ada alasan untuk menerima hal yang sama di perantauan. Orang Batak sukses dengan motivasi ini. Dulu menelan pil pahit di kampung, sekarang menjadi tajir di negeri lain. Watak orang Batak sudah sangat dikenal baik di negeri kita. Berwatak keras dengan suara intonasi yang tinggi, tegas dan mudah emosi. Tidak suka basa-basi, pantang menyerah. Namun orang Batak dikenal keras di luar, tetapi lembut di dalam. Keluarga menjadi utama dan dikenal tegas di dalam mendidik anak. Sebagai orang Kristen Batak perantau di negeri ini, orang Batak terkenal dengan kegigihannya membangun persekutuan gereja. Karena itu ada slogan, di mana ada orang Batak, di situ ada gereja. Namun dalam realita kehidupan kita, banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi baik dalam mengembangkan kekristenan maupun dalam memperoleh hak kerja sebagai warga negara. Karena apa, saudara? Karena sebagai pengikut Yesus. Karena itulah surat Paulus hari ini meneguhkan hati kita, sekaligus mengajar kita bagaimana hidup sebagai orang Kristen di perantau. Sebagaimana surat Rasul Paulus ditujukan kepada jemaat Kristen yang di perantauan, yang hidup berdampingan dengan bangsa, dengan suku, dengan agama yang berbeda dengan mereka. Pada saat itu, mereka berada di dalam berbagai-bagai penderitaan. Mereka sering mengalami penganiayaan, dinista, difitnah, dan dicaci maki. Karena apa? Karena nama Yesus.
Akibatnya saudara, banyak dari umat Kristen pada saat itu yang murtad. Namun banyak juga orang Kristen yang bertahan dalam imannya. Namun mau tidak mau saudara, orang Kristen sebagai pendatang tentu harus menyesuaikan diri dengan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di tempat mereka tinggal. Karena itu Petrus mengingatkan umat Tuhan yang di perantauan ini agar di tengah-tengah kehidupannya menunjukkan cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Seperti iklan deterjen. Di sana ditunjukkan nyata benar bedanya. Mana pakaian yang dicuci atau dibersihkan dengan deterjen biasa, mana pakaian yang dicuci atau dibersihkan dengan deterjen yang telah diiklankan. Nyata benar bersihnya, nyata benar putihnya, dan nyata benar warnanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab Roma pasal 12 ayat 2 sangat menegaskan hal ini. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Orang-orang percaya harus berbeda dengan dunia ini. Karena itu saudara, apakah yang berbeda dari umat Tuhan? Yang pertama saudara, kita dapat dalam nats ini adalah miliki cara hidup yang baik. Dengan memelihara hidup dalam kekudusan, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Rasul Paulus mengatakan bahwa umat Tuhan bagai sebuah surat yang bisa dibaca semua orang melalui cara hidupnya sehari-hari. Dan khotbah yang paling baik bukan disampaikan di atas mimbar, tetapi khotbah terbaik adalah kehidupan kita sendiri, kehidupan yang memuliakan Allah, kehidupan yang tidak menyimpang dari moralitas sebagai umat Allah yang bisa dibaca oleh banyak orang. Karena itu Petrus menegaskan bahwa perbuatan baik berkekuatan membungkam kepicikan dan fitnah dari orang-orang yang ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan. Karena itu umat Tuhan dalam perikop kita hari ini tidak diperkenankan membalas fitnah dengan fitnah. Tetapi Matius pasal 5 ayat 16 menegaskan kepada kita, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik yang memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, Alexander Nisbet mengatakan bahwa makin jahat masyarakat di mana kita tinggal, makin kita harus digerakkan untuk mengusahakan kehidupan yang baik. Disinilah letak kekuatan misionaris, bermisi bukan lewat kata saja, tetapi bermisi lewat tindakan yang baik. Yang kedua saudara, hiduplah terhormat dan menghormati sesama dan pemerintah. Saudara, dalam nama Yesus, sesungguhnya manusia terhormat bukan terletak pada jabatannya, bukan terletak pada kekayaannya yang sifatnya materi. Tetapi manusia terhormat ketika manusia itu dapat menghormati kehidupan itu sendiri. Ingatkah saudara slogan, bila kita berada di satu kantor atau di bank tertentu, di sana ada dituliskan, Anda sopan, kami pun segan. Hormat menghormati hendaknya sudah menjadi gaya hidup orang-orang percaya. Hormat kepada siapa saja sebagai sesama ciptaan Allah. Dan ayat ini menegaskan kepada kita supaya orang-orang Kristen juga menghormati pemerintah yang telah ditetapkan oleh Tuhan.
di mana kita tinggal. Saudara, salah satu petunjuk menghormati pemerintah adalah taat pajak. Menjaga protokol kesehatan di masa pandemi, membuang sampah pada tempatnya, dan taat kepada lalu lintas yang telah diciptakan oleh pemerintah. Dan hal itulah yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kendati pun ada banyak hambatan, ada banyak ejekan, diskriminasi datang karena kita adalah pengikut-pengikut Yesus. Tetapi ayat ini mengajak kita supaya kita tetap menjadi pribadi yang merdeka. Yang telah dimerdekakan oleh Allah dari perbudakan dosa dan menerima belas kasihan Allah. Itulah yang menjadi modal kita untuk merdeka menjadi hamba Allah, yang mengabdi kepada Allah dimanapun kita berada. Karena itu kitab Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Kepada kami umat Tuhan yang ada di perantauan, yang hidup berdampingan dengan teman-teman kami sebangsa, setanah air, tetapi mungkin kami tidak seagama, mungkin kami tidak sesuku, yang berbeda latar belakang, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi hari ini firman-Mu menguatkan kami dan meneguhkan kami bersama, supaya sebagai umat Tuhan, kami tetap memelihara hidup yang baik, dan kebaikan itu menjadi gaya hidup kami bersama, sehingga nama-Mu dimuliakan di tempat kami berada, nama-Mu dikagumi dimanapun kami berada. Karena itu kuatkan kami untuk mempertahankan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan tolong kami supaya sebagai umat Tuhan di tempat kami berada, di kantor, di lingkungan kami memberikan solusi untuk mengembangkan bangsa dan negara kami lewat apa yang sudah Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Kesadaran itulah hari ini yang Tuhan berikan kepada kami bersama, karena kami hidup sebagai penumpang di negeri kami. Bahkan di dunia ini kami sesungguhnya sebagai penumpang, karena tempat kami yang sesungguhnya bukan dunia ini, tetapi kerajaan Tuhan yang kekal. Tolong kami Tuhan, supaya dalam hidup bersama kami tidak hanya memikirkan diri kami, tetapi kami juga belajar untuk memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk memikirkan kesejahteraan lingkungan, bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Tolonglah jemaat-Mu hari ini. Kalau ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Yang menderita, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Berkati bangsa dan negara kami juga yang sedang bergumul untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Yang setiap hari semakin bertambah orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Tolong beri hikmat dari Tuhan. Tolong kami semua bangsa dan negara, kami semua rakyat, supaya kami memelihara protokol kesehatan. Kami taat kepada pemerintah kami, terutama ketika pemerintah kami melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, roh hikmat-Mu juga Engkau berikan kepada para medis, kepada orang-orang yang ambil bagian dalam setiap pengambilan keputusan, supaya dapat memikirkan hal-hal yang terbaik untuk mengembangkan kehidupan kami di bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia.
Tapasada marohata martangyang mahita. Mauliate ma rohanami diho ale Jehovah Tuhan de batapar dengan basa di padonganyomu di pangaramotyomu di ngolunami siapari ale Tuhan. Laos dilehokodo di hami hagogoon tiur ni lakka tiur ni pikiran nang sadani roh ale Tuhan. Nagabiboy hami marsaor ruas ni huriam di tikyot Tuhan. Dina mangulaho pertanyaan pinatupani huriami nahulaho kami sisa hali sa minggu. Hipas hami di partikyanon akka pangulan ni huriam songonido nang ruas ni huriam ale Tuhan. Namaddohoti pertanyaan di tikyon di bagasan hahipason di bagasan las ni rohana sida saluhna laos sada rohanami di parpungua di tikyot Tuhan. Atong asima roham Tuhan koman atong tong maddongani mangaramoti hami dinalaho madalani ariar ni ngulunami dope hami tujuluan nyarion say pargogoy hami Tuhan di ngulunami lehod di hami hahipason ali Tuhan jala say padaw masyak kami nasaragam niya kaparmaraan songoni nang tahi-tahi ni sibolis, tahi-tahi ni portibion ale Tuhan. Nasa tong manggugay di parngulun nami. At tong homan na hupangasahok kami ale Tuhan. Asa margogo hami dinalaho mangalugahon ngulu nami tujuluan ni arion ale Tuhan. Pargogoy parbisuki parsahalay hami sa luhut akan naposomon ale Tuhan. Songoninang di sa luhut ruas ni huriam dinatongon marpungu di tikyot Tuhan di pertangyanganon. Homa nama pergogoy na sida ale Tuhan di ngulu na sida. Say padaw na saragam niya kaparmanado parsahiton. Songonido nang namasa na huwadopi hami dope di partikyanon ale Tuhan. Ima pandemi COVID-19 nasoboy dope adong ubat ale Tuhan na pinatupan ni hami jolma alani say tong do hami lomos di ngulu nami ale Tuhan atong say marasihohot do hami tuho holat tuho do hami mangalu-alu asa homa na madongan ni hami Tuhan say homa na padaohos sa luhut akka nasaragam ni pasahiton nang pandemi COVID-19 boy alaon nami ali Tuhan daluhonon nami isa luhut na marhamonang kami boy hami marhahipasom madalani arianingul nami tuluan nyarion so nido nang diak karuas mo Tuhan na so boy tongon dohot mangihuton pertangyangat di tikyon manang di dia pesa luhut ruas mi ali Tuhan o manatongtong madongan ni nasida mangaramoti nasida. Sa ito din parbadiyay ma. Nasay mamuhay. Paingot torohan ang pikiran nasida. Boy nasida ali Tuhan diyak kaari na lauro. Di partikyan na lauro ali Tuhan. Maddohoti partangyan nga pinatupan ni huriam si songod di tikyon. Pasu-pasu nasida gom-gomi nasida Tuhan. Di parnguluan nasida. Songod ni manang hamin sa lukna ali Tuhan. Di namasiho tami makirim tuho ali Tuhan. Diak ka nagale di tikyon at tong homa na pergugoy na sida ali Tuhan. Diak ka na tongon marsahit. Di bagas manang di rumah sakit ali Tuhan. Pasu-pasu na sida, margogo na sida ali Tuhan mangalo parsahitoni. Pasu-pasu ng ubat ng pinakin na sida ali Tuhan. Boy gabi makoron hamalumod di pamatang ng pikiran partodyon na sida ali Tuhan. Margogo na sida muse di ngoluna madalani ari-ari ngulu sida tujuluan nyarion. Pasu-pasu hami salun ali Tuhan diak kaulaon namin na maragami. Ak kaulaon na mardagang na martiga-tiga ali Tuhan. Na tongod do maol diak karuasmu madapok parutungan di tikyon ali Tuhan. Alay mo loho tuho do hami mars siho Tuhan. Homa nama masu-masuk ulaon nami. Boy hami
Dapat parutungan upani lo janami, upani nahu ulahami si ganupari, naho bartulomo ni rohami. Atong asi roham Tuhan, holat tuhodo hami masih hohot, holat tuhodo hami mengalu-alu. Pasu-pasu hami Tuhan, saluhut ruas ni huriam, songoninang diakka, nahumaliak kami Tuhan, dohok di pamarita nami, homa nama masu-masu hami saluhut siadani roha, ruas ni huriam, diakka bangso nahumaliak kami, songoninang pamarita nami ali Tuhan, buhi hami marsadani roha di tonga-tongan ni bangsom. Atong ali Tuhan, disalut pangidon nami, urasi hami sen nasa hadosaon nami Tuhan. Asa tung unang tarabat akapasu-pasu na nang sipasahatom mundo pedi hami. Jalo matangiang pangidon nami, nausoboh kami, marhite goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan ucapan syukur kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 666. Ikondobo anota barita tuingan ana holomi ima holong nang asitongan dame nama notongi dame nama notongi ay nabitar dohati urong nungasal puna holomin puasa ni Kristus otong-tong saleleng-leleng nai dikon hende hono tapujian pasangapon tuhatai natuk manaluhon na jahat nang senjata porangi nang senjata porangi ay nang bicar do hati uron nungasal puna holomi puasa ni Kristus otong-tong saleleng-leleng nai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya
memberkati kamu sekalian. Amin. 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 Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati kita. Horas. Alani.